Oke, selamat pagi semuanya. Eh, Pertama saya akan bahas masalah Australia. Sebetulnya dari perkiraan dari Westpac, dari lembaga survei dari Australia sendiri memperkirakan bahwa inflasi yang terjadi itu menaik menjadi 1,9% pada bulan Juni dari 93,2 bulan Juni kemarin, 93,2 pada bulan Juni, kemudian 94,9 pada bulan Juli. Jadi kenaikan yang cukup baik sebetulnya 1,9%. Namun secara keseluruhan apabila kita melihat dari data-data dimulai tahun 1998 bulan Juli juga, terhadap Juli lagi setiap tahunnya, terlihat data masih dalam range atau dalam area menengah di angka indeks, karena sempat terjadi peningkatan inflasi itu sebetulnya yang terbaik adalah bulan Juli 2006, yaitu kisaran 127% angka indeks. Kemudian ternyata kemarin yang keluar adalah 94,9, dalam arti kata masih berada di bawah dari performa yang cukup positif di Australia pada consumer sentiment tersebut. Namun begitu, market kemarin juga merespon cukup positif terhadap pengumuman ini. Bahkan untuk tadi juga terjadi pengumuman terhadap unemployment rate maupun employment change yang terjadi di Australia cukup bagus, meskipun unemployment rate diumumkan negatif sebesar 6%, lebih besar atau lebih tinggi daripada bulan lalu sebesar 5,8%. Kemudian forecast 5,9%, yang keluar adalah 6%. Tidak ditanggapi cukup positif dari pairs, dari para pelaku pasar yang mengambil posisi buy. Kemudian employment change yang terjadi juga cukup bagus, yaitu 15,9 ribu dari minus 5,1 ribu. Jadi sebetulnya tren yang terjadi di Australia sendiri dalam keadaan positif. Tinggal menunggu respon terhadap biasanya adalah pengumuman dari China, karena mempunyai korelasi yang positif terhadap pengumuman economic indicator oleh China. Biasanya Australia juga terikut imbas dari pengumuman tersebut. Dan ini trade balance China akan diumumkan secara tentatif sebetulnya pada hari ini. Bulan lalu 35,9 billion, diforecastkan lebih baik yaitu 37,3 billion. Nampaknya apabila lebih bagus atau sama seperti prediksi dari pengumuman dari China, yaitu mengenai trade balance, ada kemungkinan Australia dolar terhadap US dollar juga terangkat untuk harga. Kemudian langsung selanjutnya adalah China CPI, juga kemarin diumumkan masih berada di dalam area rata-rata dia, yaitu sebesar 2,3%. Bulan lalu itu dibaca yaitu 2,5%. Terlihat juga kenaikan 2,3% on year, jadi kenaikan di atas dari yang terjadi dari month to month. Jadi performa yang cukup positif juga meskipun terjadi penurunan di bawah 2,5%, yaitu 2,3%, namun berada di atas data-data yang terjadi secara bulan ke bulan. Kemarin yang diumumkan adalah data dari tahun ke tahun. Terlihat pada grafik juga sebetulnya tetap mempertahankan tingkat inflasi di wilayah area 2%. Meskipun kemarin pada bulan April terjadi 1,8%, namun pada bulan Mei dan bulan Juni terbaca masih berada di atas angka 2%, yaitu di angka 2,3%. Cukup positif sebetulnya data-data China meskipun dalam keadaan pengumumannya sedikit turun, namun performa masih dalam batas positif. Kemudian dari inflasi produksi terbaca di sini juga tahun ke tahun terbaca juga cukup meningkat dari minus 1,4% menjadi minus 1,1%. Namun begitu, performa yang sedikit terhambat terjadi di pengumuman bulanan, yaitu minus 0,2% dari minus 0,1%. Namun begitu juga terlihat performa yang cukup
dipertahankan dari sisi inflasi, dari sisi produksi, yaitu dalam batas normal untuk inflasi di China. Kemudian kita melihat ke data-data Halifax HPI, jadi House Price Index dari UK sendiri, yang dijadikan dasar patokan untuk melihat performa, salah satu performa indikator ekonomi dari sisi perumahan. Terbaca kemarin menurun ya, diumumkan sebesar minus 0,6%. Namun begitu, apabila kita melihat secara keseluruhan, ternyata annual change dia tetap mengalami kenaikan sebesar 8,8% positif. Kemudian secara kuartal perubahannya juga masih dalam keadaan positif, yaitu 2,3%. Kemudian monthly change yang terbaca hanya negatif, minus 0,6%. Sedikit membuat koreksi sebetulnya di pergerakan pound sterling. Namun secara fundamental dari ketiga data ini, dua menunjukkan dalam keadaan positif, satu untuk jangka pendek menunjukkan dalam keadaan negatif. Performa yang ditunjukkan dari pengumuman HPI UK mengindikasikan bahwa dalam keadaan positif secara gabungan, yaitu minus 2,3% maupun di plus 2,3% dan plus 8,8% melawan minus 0,6%, masih dalam keadaan positif untuk pergerakan harga perumahan. Kemudian di Kanada, ya, pengumuman kemarin juga housing start tentang perumahan di Kanada diumumkan sebesar 198.185 ribu, menunjukkan performa yang cukup positif juga dari economic indicator di bagian housing start di Kanada. Kemudian kita lihat juga dalam trend line dari housing start juga masih berada di atas trend line dia. Trend line yang terbaca dilaporkan dari Biro Pusat Statistik Kanada sendiri 185.93 ribu. Nah, ini mengindikasikan juga bahwa tingkat perumahan di Kanada juga dalam keadaan positif. Fundamental yang terbaca di Kanada seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dalam masalah fundamental, Pak Iksan? Sama, nggak ada Pak. Silakan Pak dilanjutkan. Oke, langsung terhadap teknikal. Kita bahas masalah dolar. Dolar cukup sempurna penurunan, merespon dari resisten yang terbaca di kisaran ini, ya, di kisaran 80.21 di sini. Kemudian harga untuk tren daily juga masih dalam keadaan pelemahan di dolar sendiri, dolar indeks. Harga terendah untuk hari ini terbaca di 79.97. Kemudian apabila kita melihat dari angka keseimbangan Fibonacci sendiri masih berada di bawah span 50%, mengarah ke angka 38.2 di kisaran di sini. Kemudian kita melihat juga ya, target untuk penurunan berada di 79.80-an ya, 79.80-an. Kemudian ini terlihat juga tren masih menunjukkan penurunan untuk dolar indeks. Di euro kemarin pada pengumuman Fed juga terpengaruh sebetulnya. Penguatan terjadi di euro sehingga terjadi pullback dari tren turun. Namun begitu, apabila kita melihat dari tren jangka panjang yang terbaca di sini, ya, tren yang jangka panjang sini, terlihat harga hari ini mendekati garis resisten yang berbaca, yaitu di 1.36554, sementara sekarang berada di 1.36442 untuk euro dolar. Sedikit koreksi dalam tren jangka panjang turun. Kemudian medium trend ini mengindikasikan akan dimulainya breakout terjadi di garis resisten ini. Kemudian apabila kita refleksikan dari support yang terbentuk sendiri, target maksimal masih di kisaran antara 1.37 hingga 1.37 hingga ke 1.37 100-an untuk resisten yang cukup kuat berada di sana.
Kemudian di pound sterling terlihat kemarin cukup positif meskipun data-data yang terbaca di sisi perumahan sedikit melambat, yaitu minus 0,6%. Namun secara teknikal pound sterling nampaknya masih menunjukkan performa yang cukup positif. Kemudian resisten yang terbaca cukup kuat di 1.71780 untuk target lanjutan untuk peningkatan. Australia dollar ini cukup menarik sebetulnya. Dari resisten yang terbentuk menjadikan support beberapa kali terbentuk untuk pullback, yaitu di 0.93526 hingga kemarin di wilayah kisaran 0.93374. Hingga saat ini masih menunjukkan performa yang cukup meningkat untuk trend up untuk Australia dollar terhadap US dollar. Kemudian kita ambil data untuk 4 jaman. 4 jaman ternyata tren yang terjadi apabila kita melihat dari data terendah kemarin, yaitu di kisaran 0.93275 dalam keadaan positif. Kemudian kita melihat untuk peningkatan lebih lanjut untuk Australia untuk secara 4 jaman atau mingguan itu ada di kisaran 0.94857. Nampaknya market pada 4 jam terakhir berusaha untuk mendekati titik support di 0.93813, sehingga menjadikan kesempatan kita juga untuk pengambilan posisi short atau sell apabila terjadi breakout di wilayah kisaran ini. Seperti saya tunjukkan di sini di 0.9380-an. Performa untuk Australia dollar sendiri masih dalam keadaan uptrend, meskipun ada ancaman untuk mendekati support di sini di 0.9380. Hati-hati di wilayah support tersebut. Untuk dolar yen sendiri terlihat dolar yen sendiri merespon untuk minggu ini, yaitu titik support yang terbentuk sebelumnya menjadikan resisten di sini di kisaran 101.85. Ini kemarin ternyata direspon cukup bagus support tersebut, sehingga 2 hari berlanjut 8 jam berlanjut. Setelah itu dolar yen terus mengalami penurunan. Kemudian target penurunan sementara waktu terlihat di 11.42 sekian. Dolar Swiss performa juga masih terus mengikuti analisa teknikal kita, yaitu tren masih dalam keadaan penurunan di dolar Swiss. Kemarin performa yang negatif untuk pergerakan dolar Swiss, tren dalam keadaan negatif, menyentuh harga penutupan di 0.89089. Saat ini terlihat volume yang belum terlalu banyak dapat dimanfaatkan untuk pengambilan posisi saat ini dalam posisi short, kemudian target lanjutan ke angka 0.88557-an. Kemudian euro yen juga memberikan performa yang di sini performa mendekati dari resisten di kisaran 138.62 ya, seperti itu. Tren lanjutan terlihat masih dalam keadaan tren turun ya untuk di euro yen. Chart daily yang terbaca support yang terbentuk adalah di 138.12. Kemudian komoditi emas. Emas terlihat terjadi breakout di chart 4 jam, terjadi breakout yang cukup 2 kali ya terjadi breakout, meskipun 8 jam yang lalu terjadi breakout kemudian turun kembali, kemudian 4 jam terakhir terjadi breakout kembali. Indikasi ini menunjukkan bahwa emas untuk medium term saat ini dalam keadaan posisi up, kemudian target refleksi menjadikan resisten yaitu di 1339.02 untuk peningkatan di harga emas. Saat ini berada di level 1329.60-an untuk di emas, kemudian berada di atas resisten, sehingga indikasi untuk emas untuk medium term dalam keadaan uptrend. Kemudian di minyak, performa yang minyak sendiri kemarin sudah terjadi peningkatan dari stok dari Amerika Serikat, ya, stok dari Amerika Serikat sedikit meskipun masih berada di stok minus.
memberikan indikasi bahwa performa minyak yang saat ini yang terjadi masih menunjukkan penurunan secara teknikal. Lanjutan penurunan ada di angka 100.99 untuk minyak, yang merupakan garis support yang terbentuk dimulai bulan Maret hingga awal bulan Mei 2014 yang lalu. Dan di sini ternyata minyak masih berada di dalam band support, yaitu band terjadi penurunan. Demikian Pak Iksan, mungkin ada pertanyaan? Oke, tadi kalau dilihat dari sisi komoditi sendiri untuk emas sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh data Amerika kemarin dari sisi penguatannya. Nah, untuk dampaknya ini apakah akan berlanjut dengan sentimen bahwa Amerika akan memangkas stimulusnya lebih besar sebesar 15 miliar sampai berakhir nanti bulan Oktober ini. Apakah untuk performa emas ini akan melanjutkan kenaikannya atau seperti apa? Bagaimana mungkin tanggapan Bapak? Bisa saja kalau berdasarkan data meeting tadi malam, mungkin bisa saja terjadi dikarenakan optimis yang cukup baik terjadi di beberapa isi materi pidato yang didengar atau yang terbaca. Karena pada stimulus kemarin dipotong sebesar 35.000 US dollar total, memberikan positif malah ke unemployment rate ke 6,1%, pembacaan unemployment rate. Kemudian juga dari sisi inflasi tetap dipertahankan ke 2,1% pada saat stimulus dijalankan sebesar 35.000 US dollar. Nampaknya pengulangan positifnya fundamental Amerika Serikat ini memberikan patokan terhadap pengambil kebijakan untuk lebih cepat mengadakan pemotongan tingkat stimulus sebesar 15.000, dinaikkan sebesar 5.000 US dollar ya setiap bulannya. Dia ada kemungkinan juga positifnya data-data Amerika Serikat ini membuat pengaruh terhadap pergerakan harga emas ya, pergerakan harga emas. Saya kira secara teknikal harus terus kita pantau secara teknikal di emas, karena beberapa saat yang lalu atau sejarah memperlihatkan bahwa pergerakan harga emas ini lebih banyak dipengaruhi oleh para spekulan, sehingga manakala harga positif fundamental positif di Amerika pun membawa pengaruh terhadap positifnya pergerakan harga emas. Meskipun secara prediksi atau secara pandangan bahwa inflasi yang terjadi di Amerika Serikat membawa pengaruh, inflasi negatif ya, membawa pengaruh terhadap peningkatan harga emas. Nah, kemarin sebetulnya inflasi yang terjadi di Amerika Serikat itu masih dalam keadaan bagus, namun ternyata emas juga meningkat. Bahwa emas ini cenderung kita kalau dalam transaksi harus lihat juga dalam analisis teknikalnya ya, dalam analisis teknikalnya untuk meminimalisasi kerugian apabila terjadi sesuatu. Jadi di situ cukup baik untuk dilihat untuk titik-titik support maupun resistance secara jangka pendek. Demikian, Wexen. Oke. Tadi kalau dari sisi forex, terus kemudian komoditi, kita lihat juga dari oil juga mengalami penurunan. Kalau dari sisi yang lain, yang mengalami penurunan, Pak. Saham ya. Ya, oil mengalami penurunan, betul. Terus kalau dilihat dari sisi indeks saham, kalau dengan data kemarin dari Amerika, dampak untuk beberapa indeks saham apa nih yang akan terjadi di market, Pak Adi? Oke, secara teori apabila stimulus diturunkan dalam keadaan market membutuhkan sumber darah baru, yaitu dana baru, sudah barang tentu memberikan efek yang cukup lumayan untuk penurunan di saham, dikarenakan stimulus sendiri
tertunda atau stimulus dikurangi. Jadi modal juga sedikit menurun. Kita lihat langsung ke saham ya pada kemarin. Untuk US stock. Nah, terlihat juga kemarin US stock mengalami penurunan di dalam tren. Terlihat high-nya juga tidak melebihi dari high sebelumnya. High sebelumnya yang terjadi untuk 2 hari yang lalu itu di 1952,25 untuk S&P. Kemudian ternyata pada kemarin high yang terjadi adalah 1967,90. Kemudian di sini terlihat tren jangka panjang memang masih dalam keadaan naik, meskipun jangka pendek kemarin jangka pendek terjadi penurunan di wilayah low area di 1957,75. Jangka panjang terlihat di sini masih berada di atas moving average, yaitu di 1960,05, kemudian saat ini di sini 1965. Kemudian yang terbaca di sini terjadi koreksi untuk tren kenaikan. Kemudian secara teknikal kita melihat bahwa untuk saham sendiri, meskipun banyak yang menyatakan telah terjadi overvalue di S&P, ya. Namun begitu secara teknikal ternyata di sini masih cukup bagus untuk target resistance untuk jadi patokan, yaitu di 1983,97. Ya, untuk S&P. Kemudian untuk Nasdaq, ya, terlihat Nasdaq sendiri hampir sama dengan S&P juga seperti itu. Tidak jauh berbeda dengan pola candle atau pola chart yang diperlihatkan. Target lanjutan untuk kenaikan masih di kisaran 3.937,34. Kemudian apabila terjadi memang penurunan, sedikit dinaikkan untuk target untuk support, yaitu di 3.859,42 untuk penurunan. Performa yang cukup dikhawatirkan untuk overvalue di saham, kita bisa diantisipasi di wilayah ini, yaitu di kisaran 3.854,36 untuk wilayah drop. Kemudian juga di Dow Jones di sini performa juga terlihat sedikit menurun. Sebetulnya secara jangka pendek, meskipun jangka panjang masih dalam keadaan kenaikan, performa untuk Dow Jones juga sedikit menurun. Di sini terlihat untuk penurunan lebih lanjut terbaca di kisaran 16.800-an hingga ke 16.760-an untuk di indeks saham Amerika Serikat. Oke. Kalau sedikit aja Pak yang Asia untuk Hang Seng, karena data dari China kan menunggu juga mengenai trade sebentar untuk trade balance. Oke. Ternyata Hang Seng tadi dibuka cukup positif, open gap dibandingkan dengan pada hari Jumat kemarin, terjadi di 23.199. Saat ini pada 1 jam terakhir kemarin langsung turun ke angka 23.198. Oke, dari trade balance untuk China sendiri mengalami penurunan Pak. Trade balance dari China itu mengalami penurunan dari sebelumnya 35,9 miliar, forecast 37,3, data yang dirilis 31,6. Sangat turun di itu ya, ternyata membuat pengaruh langsung ke Hong Kong. Apabila kita melihat ke China sendiri, kita melihatnya ke SCI, yaitu Shanghai Composite Index juga dalam keadaan penurunan. Kemudian terpengaruh juga ternyata ke Hong Kong, saat ini mengalami penurunan secara candle juga terjadi bearish. Ya, bearish dalam wilayah naik, kemarin jangka pendek naik, kemudian terjadi bearish yang cukup besar, membawa pengaruh juga membuat momentum untuk 1 jam terakhir juga kita perkirakan dalam keadaan turun. Maksimal turun terlihat di 23.155, itu terbaca dengan jelas, karena ini merupakan wilayah area yang terjadi kemarin pada hari Jumat juga wilayah 23.158, menjadikan harga yang cukup banyak berkumpul di situ, yaitu 23.158. Kemungkinan juga penurunan itu terjadi di situ untuk hari ini, untuk 1 jam
mendatang. Kemudian tren yang terjadi juga terlihat di sini, performa meskipun cukup jauh, performa tren masih dalam keadaan penurunan. Apabila kita melihat dari titik high yang terjadi pada bulan Juli tanggal 7 dan tanggal 8. Demikian, Maxen. Oke, terima kasih banyak Pak Dwi atas ulasan morning briefing pagi ini, baik dari sisi fundamental dan teknikal. Oke, terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti morning briefing pagi ini. Saya informasikan bahwa semua materi briefing kali ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai sarana untuk membuat keputusan dalam trading. Ya, kami berusaha menyajikan informasi yang terbaik. Oke, sekian morning briefing pagi ini. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.